Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel terbarunya dari Infinix di bulan April ini ya, yaitu Infinix Note 40 reguler, Infinix Note 40 Pro 4G, dan ternyata pada tanggal 2 Mei mendatang Infinix Indonesia bakalan launching dua varian selanjutnya, yaitu Infinix Note 40 Pro 5G, dan ternyata ada juga buat varian tertingginya yaitu Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Dan di video kali ini saya berkesempatan buat unboxing dari Infinix Note 40 Pro 5G. Jadi menarik apa buat spesifikasi, tampilan desain, dan juga fitur yang dimilikinya? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja unboxing. Oke, ini buat tampilan box dari Infinix Note 40 Pro 5G. Nantinya akan segera diluncurkan pada tanggal 2 Mei mendatang, dan tentu buat link pembeliannya ada di deskripsi pada video ini. Buat harganya masih sangat terjangkau banget karena masih ada di harga 3 jutaan rupiah. Kalau kita lihat dari bagian box ini nggak terlalu jauh berbeda antara Infinix Note 40 reguler, Infinix Note 40 Pro 4G ataupun buat seri 5G yang sedang kita pegang kali ini. Buat karakter Mobile Legends-nya masih sama. Di sini keterangan Note 40 Pro, bedanya cuma ada keterangan 5G. Kemudian punya mic wireless charge, ada sound dari JBL, memorinya super lega, 16 dalam artian RAM 8 plus 8 virtual RAM dengan internal di 256 GB. Kemudian punya pengisian cepat di 45 watt. Dan buat bagian belakangnya ini menurutku masih terasa hampir sama, tapi ada beberapa poin yang emang sangat mencuri banget buat perhatian. Terutama di bagian ini ya, performanya sekarang pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7020 5G. Kemudian kameranya juga gede dan udah punya OIS. Langsung aja kita buka terlebih dahulu dan kita liatin apa aja isi dalam paket penjualan Infinix Note 40 Pro 5G. Dan isi dalam boxnya itu seperti biasa ya, ada 3 bagian, yaitu cover dari Infinix Note 40 Pro 5G, kemudian ada Mac Power wireless charger plus portable baterai, dan tentunya ini buat yang kita tunggu-tunggu yaitu unit dari Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, ini buat unit yang sebenarnya dan kita lihat apa aja isi di dalamnya. Unit dari Infinix Note 40 Pro 5G, stiker Infinix Note 40 series, user manual, free anti-gores, Rhythm Mobile Legends, free hardcase premium, USB Type-C, adapter charger 45 watt. Yang terakhir ada juga buat SIM ejector. Ini buat tampilan desain dari Infinix Note 40 Pro 5G. Sekilas emang sama dengan seri 4G-nya, tapi kalau kita lihat di bagian pojok kiri bawah, ini ada keterangan 5G di bagian sebelah Infinix-nya. Dan tentunya ini menjadi salah satu ponsel pertama dari Infinix Note series yang udah mendukung dengan jaringan 5G. Kemudian bagian setup kameranya ini masih menggunakan 3 buah kamera. Kemudian ada ini lampu ring light atau 4 lampu LED flash di bagian belakang. Kemudian ada juga keterangan 108 megapiksel OIS super zoom. Dan buat back covernya ini tentu kerasa premium dan juga mewah banget karena hadir dengan back cover berbahan kulit sintetis. Kemudian di bagian samping terdapat body dengan bahan plastik atau polikarbonat ya. Ada juga 2 buah tombol, yaitu tombol volume atas, bawah, dan juga tombol power. Di bagian atasnya ini saya suka banget karena komplit semua. Ada 1 buah lubang mikrofon atau noise cancelling, ada ear blaster, keterangan sound by JBL, kemudian terdapat 1 buah lubang speaker. Dan di bagian samping kiri di sini polos, gak ada lubang apapun. Di bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan di sini terdapat lubang SIM ejector. Dan buat SIM tray-nya ini cuman support dengan 2 kartu SIM, gak ada buat slot kartu memori eksternalnya. Sekarang kita hidupin terlebih dahulu buat ponsel dari Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, ini buat tampilan layar atau tampilan depan dari Infinix Note 40 Pro 5G. Tampilan depannya ini tetap kerasa mewah banget karena hadir dengan tampilan layar 3D Curve display. Dan buat bezel di berbagai sisi, misalnya di bagian atas, kanan, kiri, ataupun di bagian bawah, ini udah beneran kerasa tipis dan kerasa mewah banget. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dahulu di bagian pengaturan, lebih tepatnya kita mau cek buat memori yang udah kepakai. Dari 256 GB memori yang kepakai, ini cuman terpakai di 8,15%. Lebih tepatnya yang udah dipakai dari sistem Infinix Note 40 Pro 5G ini cuman di 20 GB-an, hampir 21 GB. Dan ini menurutku hemat banget ya. Dan buat sistemnya itu cuma di 16 hampir 17 GB. Buat aplikasinya ada di 3 GB lebih 900 MB atau lebih tepatnya 3 GB lebih 900 MB. Dan sekarang kita lihat buat apa aja aplikasi bawaan dari Infinix Note 40 Pro 5G. Yang pertama ada Facebook, kemudian ada Instagram, selanjutnya ada Messenger, ada TikTok,
Udah cuman 4 doang ya. Setauku atau yang saya lihat di sini cuman 4 doang buat aplikasi bawaan, lebih tepatnya buat bloatware-nya. Oke, buat spesifikasi dari layarnya tentu Infinix Note 40 Pro 5G ini udah sangat menarik banget karena dari layarnya udah pakai panel AMOLED, layarnya melengkung mewah banget kayak gini ya. Resolusinya Full HD+, kemudian punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Dan tentunya buat opsi refresh rate yang ditawarkan ini masih komplit semua. Misalnya dari beralih otomatis 60 Hz dan juga 120 Hz. Dan buat multitouchnya support hingga maksimal 10 sentuhan. Sekarang mari kita lihat sama-sama gimana buat kualitas layarnya waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Nah, mantap banget ya. Support hingga resolusi 2K 60 fps dan support dengan konten HDR. Jadi buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan tentunya udah mantap banget ya. Tajam dan juga bagus banget buat kualitas warna yang dihasilkan dari layar Infinix Note 40 Pro 5G. Jadi sekarang ini langsung aja mari kita dengarkan sama-sama gimana buat kualitas audio dari Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, buat kualitas audionya menurutku ini enak banget, bassnya empuk. Bahkan menurutku buat kualitas bassnya ini lebih kerasa nyaman dibanding seri 4G-nya. Dan buat tampilan antar mukanya di Infinix Note 40 Pro 5G, ponsel ini masih sama pakai XOS versi 14 dan tentunya udah berjalan pakai Android versi 14. Lalu buat urusan performanya ini udah kerasa banget buat peningkatannya ya, pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7020 5G. Ditambah lagi buat memori RAM dan juga internalnya ini lega banget. Pakai RAM-nya di 8GB dan bisa kita tambahkan dengan extended RAM atau virtual RAM nyampe 8GB. Kemudian buat memori internalnya juga udah lega banget nyampe 256GB. Nah, buat Antutu skornya cukup tinggi nyampe 463 ribuan poin. Dan menurutku buat ponsel di harga 3 jutaan rupiah ini udah kerasa mantep banget. Lalu buat CPU throttlingnya juga menurutku ini udah mantep ya, karena buat maksimal gips-nya bisa nyampe 193 ribuan dan CPU throttlingnya ada di 84%. Dan yang gak kalah menarik waktu kita pakai buat main game Mobile Legends nih ya, buat settingan grafisnya mantep banget nih. Buat settingan defaultnya emang tinggi dan juga grafis ultra, tapi buat refresh rate-nya udah ke unlock nyampe ultra atau lebih tepatnya di 120 Hz. Jadi ini keren banget nih, dan nanti buat gaming testnya bakalan kita bikin di video terpisah seperti biasanya. Dan buat kalian yang mau request, drop aja deh di kolom komentar. Dan sekarang kita lihat gimana buat sensor ataupun fitur-fitur yang dimiliki oleh Infinix Note 40 Pro 5G. Sensornya komplit semua, dari sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor orientasi, sensor giroskop dan juga sensor magnetik. Buat giroskopnya tentu udah pakai giroskop hardware. Kemudian fitur lain yang tentunya ini sangat menarik banget, dan kemarin buat Infinix Note 40 Pro 4G dan juga Infinix Note 40 reguler buat warna hitam dan juga warna hijau buat varian Pro ya, itu kan nggak bisa tuh nampilin aktif Hello AI-nya, tapi sekarang di varian warna hijau buat Infinix Note 40 Pro 5G sekarang udah ada fitur aktif Hello AI-nya. Dan ini bisa kalian perhatiin ya, tinggal kalian aktifin aja, kemudian di bagian ini skenario atau lebih tepatnya aktif Hello AI-nya nanti bakalan otomatis ketika ada panggilan masuk dapat pemberitahuan mengisi daya, game, musik, kemudian waktu ini baru kita mulai, asisten suara, dan di sini bisa kita lihat ya buat deskripsi skenario. Nih ya, ada 3 mode: semarak, ritmis, dan juga AI. Bisa kita lihat di bagian pratinjau di belakang. Nah, tampilannya kayak gini. Kurang lebihnya nanti bakalan menyala seperti ini. Keren banget sih ini. Dan satu lagi fitur andalan yang tentunya menjadi ciri khas dari Infinix Note 40 series, yaitu dari back covernya ini kan kerasa mewah banget tuh. Kemudian ada magnetik yang udah ketempel di bagian back covernya. Dan dalam paket penjualannya kan kita mendapatkan MagShare atau MagSafe dari Infinix kayak gini ya. Tinggal kita tempel aja seperti ini, langsung menempel dan secara otomatis langsung ngecharger. Jadi ini mantep banget. Dan saya ulangi, ini bisa kalian perhatiin ya, langsung aktif Hello AI-nya menyala seperti ini. Keren banget. Buat aktif Hello AI yang ada di Infinix Note 40 Pro 5G sekarang udah ada buat varian warna hijaunya. Selain itu, Infinix Note 40 Pro 5G ini juga tetap bisa kita pakai sebagai reverse charge atau lebih tepatnya bisa melakukan pengisian di ponsel lain. Dan sebagai contohnya saya pakai Infinix Note 40 reguler. Kita pakai buat ngecharger. Nah, ini ya.
terisi penuh ya, beneran, karena tadi udah kita charger nyampe penuh sih Infinix Note 40 regulernya. Selanjutnya ponsel dari Infinix Note 40 Pro 5G ini tentunya udah memiliki fitur NFC, kemudian memiliki AR Blaster atau lebih tepatnya bisa kita pakai sebagai remote control. Dan buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh, Infinix Note 40 Pro 5G ini masih tetap mengandalkan baterai dengan kapasitas besar di 5000 mAh, kemudian memiliki pengisian cepat di 45 watt, dan ini tentunya udah sangat menarik banget, apalagi dalam paket penjualan tadi udah kita bahas ya, kita mendapatkan MagCharge atau MagSafe tambahan dari Infinix Note 40 Pro 5G. Jadi buat varian Infinix Note 40 series sekarang ini dalam paket penjualannya mendapatkan MagCharge semua, baik itu buat varian reguler, Pro 5G ataupun Pro Plus 5G. Dan sekarang ini tentu kita bahas di bagian urusan fotografinya. Infinix Note 40 Pro 5G ini hadir dengan 3 setup kamera, kemudian punya kamera utama di 108 megapiksel, dan ini yang sangat menarik banget, udah memiliki fitur OIS. Kemudian buat kamera selfie-nya punya resolusi yang gede banget di 32 megapiksel. Dan ini buat UI-nya ya, seperti biasa ada mode film, kemudian di bagian mode perekaman video ini bisa melakukan perekaman nyampe resolusi 2K 30 fps atau 1080 60 fps, dan buat aktivasi ini stabilisasi cuman bisa dipakai di 1080 60 fps. Kemudian ada mode perekaman video bokeh atau video potret ya, dan ini ada buat 3 kali zoomnya. Kemudian buat kamera depannya di sini juga ada buat mode AI penghalus video kayak gini ya, penyempurnaan video pamungkas aktif, ada buat stabilisasi dan bisa kita pakai di resolusi 1080 30 fps. Buat perekamannya juga ada 1080 60 fps ataupun 2K 30 fps. Dan buat kamera depan juga bisa kita pakai buat mode perekaman video potret. Di bagian mode foto atau selfie, nah di sini bisa kita atur buat luas atau sempitnya angle atau tampilan dari kamera selfie-nya. Dan kita lihat apakah ada lampu LED flash-nya. Nah mantap, buat Infinix Note 40 Pro 5G masih tetap ada buat lampu LED flash di bagian depannya, dan bisa kita atur juga buat kecerahan dari lampu depannya. Ini mantap banget nih. Dan ini buat kamera belakangnya ada mode 108 megapiksel, ada lampu LED flashnya juga, lalu ada 3 kali zoom. Di bagian mode potret ini bisa kita atur buat bukaannya bisa nyampe f1.0 atau maksimalnya di f16. Kemudian kamera depannya tadi udah kita bahas, ada mode super malam buat kamera depan, mantap banget tentunya. Dan di bagian mode lainnya di sini komplit semua, ada mode gerak lambat dan kita lihat maksimalnya nyampe 240 fps dan bisa kita zoom nyampe 3 kali. Kemudian ada selang waktu, video ganda, video singkat, Skyshot, foto pro, panorama, super makro, dokumen, dan juga pemotretan IR. Jadi buat video unboxingnya saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Dan buat kalian jangan lupa yang mau request video gaming test, drop aja di kolom komentar game apa yang harus saya coba di ponsel Infinix Note 40 Pro 5G ini. Terutama buat game Mobile Legends nanti minimal ya ada 4 sesi atau 6 sesi buat gaming test Mobile Legends-nya, karena kan bisa kita coba dari itu ya, settingan super dan juga tinggi atau super ultra, kemudian pakai refresh rate ultra dan juga grafis ultra ataupun sebaliknya, kayak gitulah intinya. Dan jangan lupa aktifin aja buat notifikasinya biar kalian gak ketinggalan jika channel ini upload video terbaru. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.